Kita akan meneruskan membaca kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala dengan syarahnya dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada kesempatan yang lewat telah kita bahas bagaimana sikap dan pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai pelaku dosa besar. Bahwa menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentunya berdasarkan dalil-dalil yang telah kita baca sebagiannya pada awal-awal kitab ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan pelaku dosa besar itu menyebabkan kurangnya iman dan menyebabkan kefasikan dirinya, akan tetapi tidak dihukumi dengan kekafiran. Orangnya disebut dengan fasik, naqisul iman. Orang yang fasik itu artinya al-kharij an ta'atillah, keluar dari taat kepada Allah. Itu yang disebut dengan fasik. Mungkin antum pernah dengar juga fajir, orang yang fajir. Kalau fujur itu di samping keluar dari ketaatan kepada Allah, ada makna lagi, yakni melakukan tindakan penyerangan, tindakan kejahatan. Di antara sifat munafik, kalau berselisih fajaro, wa idza khasama fajaro. Kalau bertengkar itu berbuat kefajiran. Ini bukan kefasikan lagi, sudah mungkin dikatannya memukul, melakukan perbuatan aniaya kepada saudaranya. Ya sebenarnya fasik dengan fajir ini mirip. Hanya kalau fajir ada kaitannya dengan masalah tindakan penganiayaan kepada lawan dia. Kalau fasik lebih umum, ya. Dia bisa jadi tidak menganiaya orang lain, tetapi itu termasuk perbuatan keluar dari taat kepada Allah. Seperti dia berjudi, minum khamar, ini kan tidak sampai menganiaya orang lain, tetapi dikatakan perbuatan fasik karena keluar dari taat kepada Allah. Nah, kalau kefajiran ada lagi, di samping itu keluar dari taat kepada Allah, biasanya diiringi dengan menganiaya orang lain. Dan ini salah satu sifatnya munafik. Wa idza khasama fajar. Kalau bertengkar itu berbuat kefajiran. Nah, pelaku dosa besar dihukumi sebagai seorang yang fasik, seorang yang naqisul iman dan tidak menjadi kafir. Dalilnya seperti firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kepadanya dan akan mengampuni dosa yang di bawah syirik. Ini jelas sekali dalilnya. Nas, wadih. Dalil yang sangat terang. Kalau syirik tidak akan diampuni sama sekali. Kalau ada seorang yang meninggal dalam keadaan melakukan syirik, jumhur ulama mengatakan syirik besar. Sebagian ada yang mengatakan masuk pula syirik kecil. Maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau meninggal dalam keadaan belum bertaubat. Tetapi kalau yang di bawah itu, wa yaghfiru ma duna dzalik, Allah akan mengampuni yang di bawah itu. Nah, ini salah satu dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi orang-orang yang melakukan dosa besar. Juga di antara alasannya adalah adanya hukuman-hukuman secara sendiri, beda dengan hukuman had orang yang murtad. Orang yang mencuri, hukuman hadnya adalah dipotong tangan.
Orang yang membunuh hukuman hadnya adalah di qisas. Ini sendiri-sendiri. Kalau murtad baru hukuman hadnya adalah dibunuh. Bukan qisas. Kalau qisas itu karena melakukan pembunuhan kepada orang lain, maka dibalas, itu qisas. Tapi kalau murtad dibunuh bukan karena melakukan pembunuhan, karena dia melakukan dosa kemurtadan, keluar dari Islam. Nah, berzina ada lagi hukuman hadnya, dirajam. Liwat, yakni homo, ini juga hukumannya adalah, ada yang mengatakan seperti zina, yaitu dirajam. Al-muhim semua sepakat dihukum bunuh, hanya saja beda pendapat caranya. Nah, ada yang mengikuti cara Allah Subhanahu wa taala dalam mengadab kaum Lut. Diangkat tanah itu kemudian dijatuhkan ke bawah. Diambil dari situ berarti pembunuh, berarti orang yang melakukan homo disuruh naik ke atas atap, yang ke atas bangunan yang tinggi, kemudian dijatuhkan, baru dirajam di bawah. Nah, ini diantara pendapat-pendapat tentang pelaku homo. Nah, ini menunjukkan ketika ada hukuman, berarti ketika dia melakukan perbuatan tersebut masih dikatakan muslim. Seandainya kalau berzina maknanya keluar dari Islam, tidak perlu hukum rajam, adanya hukum murtad. Nah, ini juga salah satu penguat bahwa orang yang melakukan dosa besar tidak sampai kafir, karena ada hukuman tersendiri yang Allah Ta'ala tetapkan untuk mereka. Taib. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, wa hadhihi al-hudud imma zawajir wa imma mukaffirat. Hukuman-hukuman had ini bisa jadi sebagai zawajir, penghardik, menjadikan orang itu takut. Wa imma mukaffirat, bisa jadi tujuannya adalah menghapus dosa. Karena memang yang namanya manusia, yang menjadikan mereka itu bisa terus di atas iman, ada beberapa perkara. Pertama dari sisi agama. Kedua dari sisi hukuman-hukuman yang ditegakkan oleh penguasa. Kalau yang golongan terbaiknya cukup dengan agama, dia sudah terhardik. Cukup dengan perintah dari agama untuk berbuat baik, jangan membunuh. Membunuh itu dosa besar. Kemudian dia merasa takut. Ini golongan terbaiknya. Tapi sebagian manusia ada yang disebut dosa besar, itu masih biasa saja. Nah, golongan seperti ini butuh kepada penerapan hukuman. Nah, bagi dia, bagi orang semacam ini, kalau kita kasih tahu ini dosa, ini jangan, Allah Ta'ala murka, dia nggak begitu peduli. Nah, baru akan perhatian kalau sudah pedang di atas lehernya. Nah, itu baru dia takut. Baru kalau tangan dipotong, baru dia takut. Maka tujuan adanya had adalah zawajir, untuk menghardik orang-orang yang khususnya seperti ini, yang tidak takut kalau sekedar mendapat ajaran-ajaran agama. Rasa takutnya tidak muncul. Ya, mungkin takut juga karena dia orang yang beriman, tapi takut yang tidak kemudian terrealisasi dengan perbuatan. Takut dosa besar, tapi tetap saja mencuri. Takut dosa besar, tetap saja berzina. Kalau diajak bicara dari hati ke hati, ya dia mengatakan, saya khawatir nanti di akhiratnya. Saya juga merasa orang yang bersalah. Tapi sebagai perbuatan sehari-hari ya itu. Nah, orang semacam ini perlu ada hukuman. Nah, dan juga dengan adanya hukuman had, menjadikan orang lain akan berpikir 1000 kali untuk melakukan perbuatan tersebut.
mencuri dipotong tangan. Kalau sudah potong tangan kan jadi ciri khas bagi orang tersebut. Baru masuk ke dalam rumah makan orang sudah ngelirik ke tangannya, tangannya potong satu. Potongnya juga khas di pergelangan tangan. Kalau potongnya di sini kan mungkin kecelakaan, potongnya di sini rapih lagi. Orang sudah hati-hati, ini mantan pencuri. Nah, ini kan zawajir, menjadikan orang itu terhardik. Dianya juga jelas akan merasa ketakutan untuk melakukan perbuatan berikutnya. Orang lain pun akan merasa khawatir dibegitukan. Atau tujuan yang kedua adalah mukaffirat, yaitu penghapus kesalahan-kesalahan, penghapus dosa-dosa. Inilah cara Allah Ta'ala dalam membersihkan manusia. Kalau seseorang membunuh, tidak akan bersih dosanya kalau sekedar beristighfar. Tidak akan bersih dosanya kalau sekedar banyak sedekah. Harus diterapkan qisas. Kecuali kalau anggota keluarga yang terbunuh menurunkan tuntutannya, yakni diat. Diat memberikan harta sejumlah 100 ekor unta. Atau menurunkan lagi, diatnya tidak sampai 100 ekor unta. Misalkan cukup 10 ekor unta saja, tidak masalah. Atau misalkan cukup bayari utang-utang mayitnya. Nah, yang nilainya nggak sampai 100 ekor unta. Ini juga termasuk cara hukumannya. Atau pihak keluarga memaafkan sama sekali. Nah, dan ini yang diterapkan di kerajaan Saudi Arabia. Kalau sudah dia termasuk pembunuh, ya antar presiden dengan raja itu nggak bisa memberikan syafaat. Harus keluarganya yang memberikan maaf. Ini misalkan dari negara kita mengirim utusan merayu raja di sana untuk menurunkan hukumannya, nggak akan diterima. Diserahkan urusannya kepada keluarganya. Silakan keluarganya keputusannya bagaimana. Nah, ini semua menunjukkan bahwa pelaku dosa besar tidak sampai kafir. Tidak sampai kafir. Kemudian berikutnya kata beliau, fayuqamu ala murtakibiha al-had fid dunya. Maka ditegakkan bagi pelaku dosa besar hukuman had di dunia. Wala yuqamu alaihi marratan ukhra fil akhirah, dan tidak akan ditegakkan lagi hukuman berikutnya di akhirat. Kalau sudah di dunia dilaksanakan hukuman had, berarti sudah selesai tuntutannya di akhirat. Kalau di dunia belum, maka di akhirat akan lebih lagi hukumannya. Nah, terkait dengan masalah ini ada dua perkara yang ingin Anda sebutkan. Pertama, masalah pencurian. Sebagian kaum muslimin banyak yang belum tahu tentang aturannya. Nah, ternyata dalam masalah mencuri ini ada aturannya. Tidak semua orang yang mencuri dipotong tangan. Aturannya adalah yang pertama, kalau sudah mencapai ukuran 1/4 dinar. Batasannya yang dia curi sudah mencapai 1/4 dinar. 1 dinar sama dengan 4,25 gram. Itu 1 dinar. Makanya batasan zakat itu kan 20 dinar. 4,25 kali 20 sama dengan 85 gram. Karena itu batasan zakat 20 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. Nah, orang yang mencuri sampai 1/4 dinar, itu 1, berapa? 1, lebih ya. Nah, 25 gram dibagi 4. 1,675 gram. 1,0675 ya. Dan 1,6. 1,0675. Nah, gram. 1 gram lebih.
belum sampai koma satu, belum. Itu batasan seorang yang mencuri akan dikenai hukuman had. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah menetapkan hukuman potong tangan bagi pencuri yang melakukan pencurian 3 dirham. Nah, dirham dengan emas dulu ekuivalen, hampir sama nilainya di zaman itu. 20 dinar sama dengan 200 dirham. Kalau dinar 20 batasan zakatnya. Kalau dirham 200 dirham. Nah, 3 dirham sama nggak dengan 1,0675 emiral? Kurang lebih ya. 20 dinar sama dengan 200 dirham. Ketika itu sama. Batasan zakat emas dan perak. Nah, 3 dirham itu ya kurang lebih 1/4 dinar. Lebih dikit tapi ya, lebih dikit. Nah, karena gambarannya berarti 1 dinar sama dengan 20 dirham. 1 dinar sama dengan 20 dirham. 1/4-nya ya berarti berapa? 5 ya, 5 dirham. Ya lumayan mendekati lah. Jadi Rasulullah pernah memotong tangan juga dikarenakan pencurian pada 3 dirham. Baik. Nah, kalau dikira-kira sekitaran 1,25 gram. Ini yang pertama. Jadi kalau mencuri sekedar 100.000, 200.000 ini belum sampai potong tangan. Apalagi sampai dikeroyok, dihukum bakar hidup-hidup, atau dikubur hidup-hidup. Baru-baru terjadi di salah satu daerah, dikubur hidup-hidup. Nah, ini termasuk kezaliman. Harus 1,25 gram secara hukum syariat. Kalau baru mencuri 200.000, mencuri makanan, ini tidak sampai hukum potong tangan. Baik. Kemudian yang kedua, pencuriannya adalah pada barang yang disimpan. Itu pun disimpan dengan penyimpanan yang sesuai pada umumnya, itu sebagai bentuk penyimpanan. Nah, ini hakim yang akan beristihad. Ini kalau antum naruh motor di tengah jalan gak dikunci, diambil orang, ini tidak dipotong tangan kalau ketangkep orangnya. Yang salah siapa? Yang punya. So motor tengah malam taruh tengah jalan gak dikunci lagi, dibawa orang, ya salah sendiri. Ketangkep nggak sampai dipotong tangan. Nah, hukumannya lain lagi. Yang dikatakan potong tangan itu kalau mencurinya sudah sampai pada tingkatan ngambil di tempat yang disimpan. Sudah taruh di garasi, diakali sama orang itu untuk diambil. Dan ini kembali kepada urf. Mungkin di satu tempat taruh di depan rumah saja, asal dikunci sudah dikatakan disimpan. Di sebagian tempat kalau ditaruh di teras, ini namanya belum disimpan. Nah, kadang ada kasus pencurian itu motornya sudah dikunci, kasih kuncinya bukan kunci stang lagi kan, kunci yang bunder itu kayak kawat. Sama pencurinya apa? Diangkat si motor-motornya pakai mobil, dibawa pakai mobil. Nah, kalau daerah-daerah yang semacam ini berarti sekedar kunci stang, sekedar dikasih rantai, itu belum menyimpan namanya, karena daerahnya rawan. Harus di dalam rumah. Nah, ini kembali kepada hakim. Hakim akan menentukan. Al-muhim harus di tempat yang tersimpan, dan itu pun secara keumuman masyarakat dianggap sudah menyimpan. Emas misalkan, ya harus di dalam laci lemari, kunci. Kalau pemiliknya menaruh emas di sudut rumah digeletakkan begitu saja, kemudian tiba-tiba hilang, ketahuan pencurinya, ini gak dikatakan dipotong tangan, karena yang teledor pemiliknya. Baik. Kemudian perampok, lain lagi nanti hukumannya. Perampok itu bukan pencuri, datang langsung nodongin golok, serahkan uang. Nah, ini hukumannya bukan potong tangan. Ini dikembalikan kepada penguasa, apa yang tepat hukumannya bagi dia. Secara yang nampak lebih keras,
perbuatan orang ini berani kan? Langsung nodong, bahkan mungkin membunuh orang yang ada di rumah. Kenapa kalau mencuri lebih keras hukumannya? Harusnya perampok lebih keras. Tapi kalau pencuri malah lebih tegas, potong tangan. Hikmahnya adalah kalau perampokan jelas siapa pelakunya. Makanya jarang kalau perampokan itu terjadi. Nah, perampokan yang masuk ke dalam rumah, nodong itu jarang terjadi. Biasanya kalau terjadi ya sekalian dibunuh orang-orang yang di dalam. Nah, karena kalau perampokan itu nampak pelakunya siapa. Kalau perampoknya baik-baik keluar begitu saja, tinggal dilaporkan ke polisi saja. Nah, beda dengan pencurian, sulit untuk dibuktikan. Sulit untuk dibuktikan siapa pelakunya, nggak tahu. Nah, kalau ketahuan, nah ini potong tangan hukumnya. Karena ada tingkat lebih sulit dalam membuktikannya. Begitu pula penyihir. Penyihir hukumnya apa dalam Islam? Dibunuh. Nah, kenapa penyihir sampai tingkatan dibunuh? Sama, ini juga ada kesulitan dalam membuktikannya. Nah, tiba-tiba ada orang sakit, sakitnya aneh, kemudian meninggal. Orang kan kasak kusuk kan? Apa ini sebabnya ini? Nah, dalam perutnya ada pisau, ada beling. Ini apa sebabnya ini? Orang akan saling menuduh jadinya. Untuk membuktikan, kita lapor ke polisi pun polisi nggak akan memproses, angkat tangan sudah kalau masalah-masalah seperti itu, karena nggak ada bukti-bukti. CCTV pun nggak akan bermain di situ. Nah, orang tiba-tiba sakit, taunya sakit, hanya orang melihatnya aneh sakit, sehingga penyihir juga karena akan menimbulkan keresahan di masyarakat, keributan di masyarakat, mungkin akan saling tuduh di antara orang dengan orang, akan menimbulkan pertikaian setelahnya. Bukan penyihir, bukan dukun, dituduh dukun, tiba-tiba dibunuh. Nah, karena dituduh dia yang melakukan sihir tersebut. Atau bukan, keluarganya menuntut balas, ribut jadi di antara masyarakat. Sehingga hukuman untuk penyihir kalau terbukti memang dia penyihir sampai tingkatan hukum bunuh. Karena susah untuk membuktikannya. Sulit dalam pembuktiannya. Nah, ini diantara hikmahnya. Makanya perampok tidak ada hukuman khusus sampai dipotong tangan. Nah, hukumannya kembali kepada pemerintah. Ini bisa saja sampai dihukum eksekusi, bisa saja. Tergantung kebijaksanaan pemerintah untuk masalah perampokan. Jadi untuk masalah pencurian harus dipahami dua syaratnya. Pertama, mencapai 1/4 dinar. 1/4 dinar. Di mana 1 dinarnya adalah 4,25 gram. Kemudian barang yang dicuri harus barang yang disimpan dengan penyimpanan yang pada umumnya masyarakat menyimpan barang tersebut. Bagaimana dengan koruptor? Ini nggak bisa diterapkan hukum potong tangan. Nggak bisa diterapkan hukum potong tangan. Karena dia mencurinya bukan barang yang disimpan. Mencurinya sesuatu yang sifatnya amanah dia. Bendahara. Ya dia yang pegang kuncinya sekalian. Nah, bahkan mungkin barangnya pun berupa uang yang sifatnya di bank gitu. Tidak nyata, cuman dialirkan dananya, ditransferkan ke rekening dia. Maka ini hukumannya tidak potong tangan, tapi diserahkan kepada penguasa. Apa yang tepat hukuman bagi orang tersebut. Nah, ini sekilas tentang masalah pencurian. Nah, satu lagi. Allah musta'an, lupa. Kita lanjutkan dulu. Amal khawarij, adapun khawarij. Nah, yang akan kita bahas ini adalah kelompok-kelompok yang muncul dalam Islam yang sebabnya adalah mereka ini orang-orang soleh sebenarnya, orang-orang yang rajin ibadah. Lalu dituntut atau ditanya
tentang hukum orang-orang yang melakukan dosa besar. Karena mereka jauh dari ilmu, mereka juga bangga dengan dirinya sendiri, merasa dirinya sudah berilmu, akhirnya muncul pendapat-pendapat yang nyeleneh ini. Nah, jadi jangan kita bayangkan mereka ini orang-orang yang jauh dari agama. Justru mereka ini orang-orang yang ahli ibadahnya. Oleh karena itu kita disuruh untuk tidak merendahkan orang yang melakukan dosa besar. Tidak merendahkan orang yang pernah melakukan dosa besar. Ini termasuk penggugur dosa-dosa. Penggugur amalan kebaikan kita. Bisa jadi amalan kebaikan kita akan gugur gara-gara kita merendahkan orang yang pernah melakukan dosa besar. Nah, kita baca Al-Khawarij. Orang Khawarij mereka dikatakan lebih dari sahabat dalam membaca Al-Quran, dalam sholat, sampai gambarannya wajah-wajah mereka itu ini kurus, ada bekas sujudnya. Di antara mereka suka menggundul kepalanya, tidak mau perhatian dengan rambut. Nah, bagi mereka rambut itu masalah, harus sampoan, harus macam-macam, sehingga lebih baik gundul terus untuk lebih sibuk dalam beribadah kepada Allah. Ini tujuan mereka. Nah, ketika mereka melihat ada di antara kaum muslimin yang melakukan dosa besar, timbul ghirahnya, timbul semangatnya. Ini gimana nih, Islam tapi melakukan dosa besar. Akhirnya apa? Fayahkumuna ala murtakibil kabirah bil kufri wal khuldi finnar. Mereka menghukumi pelaku dosa besar dengan kekufuran, dengan kekal di dalam neraka. Ya, ini mereka ini kebablasan. Sebenarnya semangat dalam Islam, semangat dalam ibadah, tapi kebablasan dalam menghukumi orang. Nah, menurut mereka kalau seorang muslim mestinya akan menghargai hukum-hukum Allah. Enggak mungkin berjudi, enggak mungkin minum khamr, enggak mungkin berzina. Nah, kalau sampai berzina, minum khamr, ini dipertanyakan keislamannya. Islam bukan. Nah, di antaranya sebabnya adalah karena terlalu semangat yang berlebihan. Jadi melihat orang yang di bawah mereka itu dengan pandangan merendahkan. Akibatnya sampai demikian. Kemudian sebab yang lainnya, dan ini juga sebab yang mendasar, karena mereka terlalu memperhatikan ayat-ayat yang sifatnya ancaman. Jadi cara pandangnya itu tidak sempurna. Ibaratnya matanya dua, yang dipakai kanan saja. Melihatnya ke sebagian dalil. Yang kiri nggak dipakai. Yang dilihat seperti hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang dari kamu sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Dalam riwayat yang lain disebutkan mencintai kebaikan untuk dirinya. Nah, tidak akan beriman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya dari kebaikan-kebaikan seperti untuk dirinya sendiri. Nah, riwayat di luar Bukhari dan Muslim. Jelaskan bahwa yang dimaksud adalah masalah kebaikan. Dia suka kalau kebaikan itu ada pada saudaranya juga. Khair bisa diniyah, bisa duniawiyah tentunya. Bisa terkait dengan agama, bisa terkait dengan masalah dunia. Nah, dalam hadis ini singkat, tapi kalau Khawarij pahamnya lain. Tidak beriman. Berarti kalau masih menggibahi orang lain dan ini dosa besar, beriman. Nah, enggak beriman. Juga seperti ayat wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan. Siapa yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, balasannya adalah jahannam khalidan. Orang Khawarij langsung khalid, wah kekal. Kekal berarti kafir.
Langsung begitu. Alladzina ya'kuluna riba, tentang masalah riba, ujung-ujungnya bagaimana Allah Ta'ala katakan? Wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang kembali melakukan riba, mereka adalah ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka kekal. Kalau zahir ayatnya begitu, kekal. Kalau orang Khawarij nggak biasa-biasa aja, begitu dengar kekal berarti pelaku riba kafir. Nah, ini karena mereka lupa dengan ayat-ayat lainnya bahwa Allah Ta'ala itu Ghafurur Rahim, bahwa Allah Ta'ala itu dalam salah satu hadis disebutkan seorang pelacur saja diampuni dosa-dosanya gara-gara memberi minum seekor anjing. Nah, melihat ada anjing muter-muter di sumur, kelihatan kehausan, padahal anjing ya, anjing itu kan hewan yang najis air liurnya, hewan yang banyak penyebutannya itu sebagai keburukan. Nah, tapi ketika kehausan, si pelacur ini, pelacur dari Bani Israel, ngambil sepatunya, kemudian turun ke sumur, diambil air, kemudian diminumkan kepada anjing tersebut, Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Maka ini tidak biasa dibaca oleh orang-orang Khawarij. Di pandangannya sebelah, ingatnya yang ancaman-ancaman terus, jadinya tegang, jadinya hukumannya pun keras. Nah, ini Khawarij. Wala yufarriquna baina kabirati syirki wal kufri. Mereka tidak membedakan antara dosa besar kesyirikan dan kekufuran, wa baina kabiratil ma'asi. Antara dosa besar yang itu sifatnya maksiat. Kesalahan mereka di sini mencampur adukkan antara urusan syirik besar dengan dosa besar. Dianggap sama saja. Bantahannya jelas, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Ini syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni yang di bawah itu. Ini urusan dosa besar. Nah, ini kesalahan Khawarij, menyamakan syirik dengan dosa besar. Nah, apa sebabnya? Jauh dari ulama, berfatwa sendiri. Zaman munculnya Khawarij itu masih di zaman sahabat. Pemerintahannya masih Ali bin Abi Thalib. Ini munculnya mereka. Ali bin Abi Thalib itu beliau berseteru dengan Muawiyah bin Abi Sufyan dalam kasus Utsman bin Affan. Muawiyah bin Abi Sufyan punya tuntutan agar para pelaku pembunuhan Utsman bin Affan itu segera dikisos. Nah, karena Muawiyah juga punya kekuasaan, maka beliau menuntut dengan keras. Akhirnya terjadi pertikaian dengan pemerintahan Ali sebagai pemerintahan pusatnya. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib itu mampu untuk mengalahkan orang-orang Syam. Tapi ada duri yang lain dalam pemerintahan beliau, yaitu orang-orang Khawarij. Muncul lagi kelompok lain, Khawarij, yang mereka memberontak kepada pemerintahan Ali. Jadi yang dihadapi beliau banyak. Dari Syam, bukan memberontak, tapi masalahnya tuntutan mengkisos pembunuhan Utsman. Beliau beristihad nanti, belum saatnya. Sisi yang lain, pemberontakan orang-orang Khawarij. Yang sampai pada akhirnya Ali bin Abi Thalib pun terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Berangkat sholat subuh, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Nah, artinya di zaman sahabat masih ada sahabat, masih ada ulama-ulama besar, masih ada Ibnu Abbas, masih hidup. Bahkan diantara yang menyadarkan orang-orang Khawarij adalah Ibnu Abbas. Dalam satu kisah disebutkan dari 6.000 orang bertaubat dari mereka 4.000 orang setelah didatangi oleh Ibnu Abbas, setelah berdialog dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. 2.000-nya tetap bersikukuh untuk bertempur dengan Ali bin Abi Thalib dan diperangi oleh Ali sampai habis
tinggal beberapa orang. Nah, ini beberapa orang yang berhasil melarikan diri, ini cikal bakal Khawarij berikutnya. Mereka yang kemudian menjadi penerus Khawarij berikutnya. Nah, dan terus sampai saat ini turun temurun. Mereka memiliki sikap yang berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sebabnya karena mereka jauh dari ulama, bangga dengan pendapat sendiri. Harusnya bertanya kepada para ulama ketika itu. Bagaimana hukumnya orang yang melakukan dosa besar? Tanya kepada Ali bin Abi Thalib, tanya pada Ibnu Abbas, para ulama ketika itu. Nah, masih ada Anas bin Malik. Tapi mereka nggak bertanya. Sehingga di antara orang-orang Khawarij yang akan memberontak kepada Ali ini, nggak ada sahabat di situ. Nggak ada ulama artinya. Mereka bertindak dan bersikap dengan sendirinya. Ini salah satu kesalahan besar. Kita kaum muslimin itu memiliki pewaris para nabi, yaitu ulama. Kalau ada masalah-masalah besar, mestinya diserahkan kepada para ulama. Nah, bahkan bukan sekedar penuntut ilmu biasa. Ustadz, ini belum juga untuk menyelesaikan urusan-urusan yang sifatnya besar. Perlu untuk didiskusikan dengan para ulama. Ya, kita kan baru tahu misalkan kalau ada seperti ini hukumnya fardu ain. Tapi ketika vonisnya, ayo kita bergerak fardu ain. Nah, ini perlu bimbingan orang yang punya ilmu yang sudah mumpuni, yaitu para ulama. Karena kalau seperti kita baru sekedar tahu hukumnya saja. Hukumnya begini, tapi apakah sudah pantas diterapkan? Nah, ini perlu bimbingan orang yang punya ilmu kokoh dalam masalah ini. Ini diantara kesalahan Khawarij, yaitu mereka menyamaratakan antara syirik serta kekufuran dengan dosa besar yang sifatnya maksiat. Wa innama yaqulun, hanya saja mereka berkata, innal kaba'ira kullaha tukaffiru sahibaha. Sesungguhnya dosa-dosa besar seluruhnya mengkafirkan orangnya. Wa tukhrijuhu minal millah, mengeluarkan orangnya dari agama. Wal iyadu billah. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita semuanya. Wa anna ashabaha mukhalladuna finnar indahum, dan pelakunya adalah kekal di dalam neraka di sisi mereka. Ini kalau di dunia dikatakan kafir, kalau di akhirat dikatakan kekal dalam neraka. Maka orang Khawarij, mereka tidak mengakui adanya syafaat. Nah, mereka mengingkari masalah syafaat. Syafaat, orang sudah masuk dalam neraka dikeluarkan lagi. Nah, diingkari oleh orang-orang Khawarij. Mereka sudah kafir, sudah nggak perlu dikasih syafaat lagi, nggak ada syafaat. Nah, ya, demikian bid'ah itu akan berkembang terus. Gara-gara meyakini pelaku dosa besar kafir, akibatnya muncul masalah baru lagi. Bagaimana dengan syafaat? Kalau mengakui syafaat, maknanya mengakui pelaku dosa besar itu belum kafir. Akhirnya mereka menolak masalah syafaat. Fahaula qad akhadhu bi ayatil wa'id wa taraku ayatil maghfirah wal wa'd. Mereka ini mengambil ayat-ayat yang isinya ancaman dan meninggalkan ayat-ayat yang isinya ampunan dan janji-janji Allah. Fa akhadhu bi janibin minal adillah, mereka mengambil sisi dari dalil-dalil, wa taraku janiban li adami fiqhihim, dan meninggalkan sisi yang lainnya. Nah, ya, ini kalau digambarkan itu benda sisinya ada dua, kanan kiri. Ya, harusnya lihat dua-duanya. Kanan kiri kita perhatikan semua. Orang Khawarij memperhatikan satu sisi saja. Al-Quran isinya ancaman kepada pelaku dosa besar dan juga ada janji-janji di sana. Nah, fala tayasu mir rauhillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ini bagi siapa? Pelaku dosa besar. Jangan berputus asa. Nah, ketika melakukan dosa-dosa besar, kamu masih bisa bertaubat kepada Allah. Nah, ini harus dibaca juga.
Jangan membacanya yang ancaman-ancaman saja. Wa adami ma'rifatihim bil kitabi was sunnah. Sebabnya karena mereka kurang fikihnya dan tidak memiliki fikih, tidak memiliki pemahaman yang benar dan kurang mengenal Al-Qur'an dan sunnah. Kenapa kok tidak mengenal Al-Qur'an dan sunnah? Khawarij kan baca Qur'annya lebih dari sahabat. Nah, karena mereka membaca Al-Qur'an hanya sampai kerongkongan saja. Nggak sampai hati. Baca Quran hanya di mulut saja. Nah, apalagi kalau sampai tingkatan melebihi sahabat. Makanya Rasulullah menyuruh kita jangan kurang dari 3 hari. Nah, kalau mau cepat-cepat jangan kurang dari 3 hari. Di antara sebabnya apa? Jangan sampai nggak paham. Hanya selesainya saja. Kalau selesainya saja, akibat buruknya apa? Seperti Khawarij. Baca Quran, nggak pernah belajar akidah, nggak pernah belajar tauhid, buruk juga akhirnya. Insya Allah kalau kita perhatikan anak-anak santri juga sering terjadi seperti ini. Sibuk menghafal Quran, kemudian nggak mau belajar tauhid, nggak mau belajar akidah, lebih buruk lagi nggak mau bergaul dengan temannya, ngumpet aja baca Quran terus. Karena jadi aneh-aneh nantinya tuh. Nah, ada yang sampai stres. Walaupun di kemudian hari sembuh. Kalau diperhatikan kadang awalnya ini suka menyendiri, baca Quran saja. Jadi membaca Quran bagus, tapi kalau tanpa diiringi dengan ilmu bisa jadi akan keburukan yang didapatkan. Nah, yang lebih baik baca Al-Quran, menghafal, diiringi dengan mempelajari. Melalui guru yang benar, guru yang sudah belajar juga. Basicnya adalah Al-Quran dan Sunnah juga. Nah, maka ini akan hasilnya adalah kebaikan. Nah, Khawarij baca Quran berkali-kali, tapi nggak nyampe dalam hati, di kerongkongan saja. Taunya zohir ayat saja, nggak ngerti makna yang sebenarnya. Wa'timadihim ala fahmihim duna ruju' ila ahlil ilmi. Dan mereka bersandar kepada pemahaman mereka sendiri tanpa kembali kepada ahli ilmu. Wa hadha min natijatil in'izal an ahli ilmi. Ini diantara akibat memisahkan diri dari ahli ilmu. Nah, fa innahum turithu mithla hadzal dhalal. Mereka ini mewarisi kesesatan semacam ini. Hati-hati. Walaupun pinternya seperti apa. Nah, misalkan kita Masya Allah. Ya, ITB aja masuk. Hafal Quran, gampang. Tapi jangan sampai kemudian akhirnya Unpad juga ya. Unpad masuk. Ini kan kelebihan, Masya Allah. Ini orang pengen masuk Unpad, gagal. Masuk ITB, gagal. Ini kuliah juga bisa milih-milih. ITB, wah nanti jadi tukang bengkel. Ganti UI, biar jadi politikus. Nah, kalau ahli teknik kan paling jadi tukang bengkel di dealer. Pengennya saya jadi DPR. Jadi anggota legislatif, ganti lagi. Dari ITB masuk UI, gampang banget. Ini punya kecerdasan, punya zakat. Tapi jangan sampai kemudian berpegang dengan teori-teori sendiri. Nah, tanpa merujuk kepada ahli ilmu. Sadarilah yang antum pelajari di ITB, di UI ini kan dunia. Apalagi kemudian antum mau menghukumi Al-Quran wa Sunnah. Sudah beda latar belakang ini. Nah, bahkan lulusan UIN juga hati-hati. Ternyata dalamnya belajarnya apa? Filsafat. Beda dengan Al-Quran was Sunnah. Kemudian akhirnya menghukumi Al-Quran was Sunnah. Ya hasilnya juga akan berbeda lagi. Sudah basicnya beda, latar belakang yang dia pelajari. Tapi dia merasa berilmu. Nah, ini harus hati-hati. Kalau kita ingin memahami Al-Quran was Sunnah, belajarnya kepada siapa? Ulama. Yang mereka mengerti Al-Quran was Sunnah. Sehingga tidak melenceng dari jalan yang benar. Dari jalan yang benar.
ingin belajar kedokteran, masa belajarnya kepada sarjana teknik? Ya nggak nyambung kan. Kalau mau ingin belajar kedokteran ya kepada guru-guru yang belajar masalah kedokteran. Ya tinggal baca internet saja, hasilnya akan beda, tetap beda. Ini basicnya teknik, masa kita belajar kesehatan dari dia? Nggak nyambung. Nah, ini apalagi agama. Kalau agama belajarnya dari ulama. Maka jangan sampai gara-gara sudah S1, S2, S3, nah kemudian akhirnya menjauh dari ahli ilmu. Apalagi kalau basic disiplin ilmunya pun bukan agama. Nah, tapi kemudian merasa seperti ahli agama, ini lebih lagi. Ini yang disebut dengan apa? Jahal murakkab. Jahal kuadrat. Nah, double. Kalau jahal itu kan nggak tahu. Kalau ini nggak tahu bahwa dirinya nggak tahu. Rasanya berilmu. Ini yang susah untuk diajari. Nah, karena sudah merasa dirinya lulusan S3, nggak pantas lagi diajari ustadz, apalagi ustadznya keluar negeri juga belum. Nah, tanya ustadznya lulusan apa ustadz? SD. Wah, langsung nolak aja. Lihat dulu basicnya apa. Pengajarnya walaupun lulusan SD tapi Masya Allah, dia belajar agama lama. Ini walaupun S3, S3-nya bukan S3 agama lagi. Apalagi kalau di Indonesia S3 agama pun masih dipertanyakan apa yang dipelajari di dalamnya. Nah, karena kadang campur-campur juga di dalamnya. Tidak murni belajar agama. Nah, ini pelajaran yang kita bisa ambil dari orang-orang Khawarij. Pertama, kita jangan merendahkan orang-orang yang masih kurang dalam agama. Mereka itu butuh nasihat, butuh bimbingan, bukan untuk direndahkan. Gak sholat, kita nyuruh sholat itu bukan merendahkan dia, maksudnya membimbing dia. Tapi kalau sampai tingkatan melecehkan dia, kamu mau gak sholat, kamu mau jelek, nah ini hati-hati, model-model Khawarij. Khawarij sampai pada tingkatan mengkafirkan, bukan lagi melecehkan, mengkafirkan. Baik. Kemudian yang kedua, jangan jauh dari para ulama. Hendaknya mendekat kepada para ulama. Mendekat kepada para ulama. Bertanya kepada mereka dalam hal-hal yang khususnya besar urusannya. Perkara nazil yang baru terjadi di zaman tersebut. Nah, jangan mendahului para ulama. Contoh yang sekarang terjadi walaupun belum tingkatan mungkin dikatakan Khawarij, tapi sudah mirip-mirip ke sana. Gara-gara tampil di layar televisi, di layar langsung dikatakan keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal para ulamanya juga muncul di layar televisi. Syekh Fauzan hafizahullah taala. Nah, ini kan dipertanyakan dari mana fatwa ini? Apakah kalau orang keluar dari muncul di layar langsung kita katakan kamu bukan Ahlus Sunnah? Bagaimana dengan para ulamanya? Kok mereka muncul di video-video? Nah, setelah kita pelajari ternyata ya memang beda pendapat di antara mereka. Sehingga ini bukan suatu yang sifatnya sampai mengeluarkan orang dari Ahlus Sunnah. Di antara ulama seperti Syekh Mukbil, betul. Ditanya tentang televisi, kata beliau ya, ambil palu, hancurin layarnya. Nah, itu jalan keluarnya. Tapi sebagian ulama yang lain memandang dengan tinjauan yang berbeda. Sehingga masalah seperti ini kita nggak bisa mengatakan orangnya keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masalah seperti ini harusnya sifatnya itu tawas, ini bermudah-mudahan, berlapang-lapangan. Kamu pendapatnya apa, dalilnya apa, pegang dalil itu, silakan bertanggung jawab nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dalam masalah video ini memang dariah ya. Jalan menuju kepada keburukan yang banyak. Awalnya ingin lihat video ceramah, buka YouTube kan banyak iklan banyak ini. Awalnya cuma lihatnya selalu video ceramah, ujung-ujungnya jadi ya, sepak bola juga lihat, tinju juga lihat, balapan mobil juga lihat. Dulunya begitu antinya yang lihat televisi, sekarang tahu pemenang balap mobil,
tahu pemenang balap motor. Nah, ini mukadimah nih, nanti ujung-ujungnya lebih lagi dari itu. Maka harus hati-hati juga, karena yang jelas ini dariah kepada keburukan yang banyak. Apalagi kalau anak-anak kita ya, pasang parabola, kitanya ngelihatnya ceramah, anak kita ngelihatnya apa? Wallahu a'lam bishawab. Nah, nggak ada kita, wah ada. Untuk melihat Doraemon aja udah alhamdulillah masih lumayan. Lihat yang lebih dari itu lagi. Dariah. Dariah. Yang jelas sesuatu yang akan mengarahkan kepada keburukan yang banyak. Sehingga perlu berhati-hati. Walaupun menganggap itu termasuk sarana dakwah, sesuatu yang diperbolehkan, tapi harus berhati-hati dalam masalah itu. Tidak bergampang-gampangan. Baik. Sampai di sini, barangkali ada pertanyaan sebelum kita tutup. Ya. Bagaimana kita menyikapi walaupun secara zahir beliau ada ulamanya juga, maksudnya sama ulama. Pada dasarnya seperti ini, ya, pertanyaannya perbedaan pendapat di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Apakah kita harus saling berseteru, bertikai, tahdir-tahdiran, tidak saling menyapa? Ini kembali kepada bahwa beda pendapat itu ada dua macam. Ada beda pendapat yang sifatnya khilaful afham, ada beda pendapat yang sifatnya tabad, saling berlawanan, tidak mungkin disatukan. Ini yang sebenarnya harus dipahami ini. Khilaf yang sifatnya tabad, saling berbeda, sudah 180 derajat berbeda, seperti masalah siapakah Nabi Isa alaihissalam. Orang Yahudi mengatakan Nabi Isa itu anaknya pelacur, anaknya pezina. Nah, bukan pelacur ya, pezina. Maryam itu berzina. Ini kata Yahudi. Kalau kata Nasoro, Nabi Isa itu anak Allah. Kaum muslimin mengatakan Nabi Isa itu Rasulullah dan hamba Allah. Ini manusia biasa tapi Rasul. Nah, ini namanya khilaf tatut, nggak mungkin saling bersatu ini. Yang seperti ini nggak boleh kita melakukan sikap tenggang rasa, toleransi, apalagi tepo seliro. Nah, ini nggak berlaku ini, tepo seliro, tenggang rasa, toleransi. Nggak bisa. Ada orang yang mengatakan Nabi Isa anak Allah, kita katakan kamu kafir, keluar dari Islam, bukan muslim. Nah, baik. Dan perkataan kafir ini mestinya biasa ya. Ini ungkapannya kaum muslimin untuk mengatakan non muslim. Non muslim itu kafir menurut kaum muslimin. Baik. Kemudian ada khilaf afham, beda dalam masalah pemahaman. Ini yang biasanya pada masalah fikih. Misalkan masalah mandi Jumat, wajib apa sunnah? Hadisnya jelas, hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi di hari Jumat wajib bagi orang yang sudah ihtilam, sudah mimpi basah, sudah balik. Kalau dari zahirnya wajib, berarti mandi Jumat itu harus. Jelas Nabi mengatakan wajib. Tapi jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Gimana dengan kalimat wajib di sini? Di antara mereka ada yang mengatakan istilah wajib, sunnah, makruh itu di zaman Nabi belum ada. Jadi ketika Nabi mengatakan wajib, belum tentu seperti yang dipahami wajib di zaman sekarang. Wajib di situ maksudnya sangat ditekankan. Nah, jangan kita pahami wajib itu seperti istilahnya ahli usul zaman sekarang. Ahli usul kan belakangan munculnya. Di zaman Nabi ya taunya kalau ada sampai Nabi keras sekali menyuruhnya berarti wajib. Kalau Nabi hanya menganjurkan, tidak begitu keras menyuruhnya, berarti sunnah. Berarti bukan sesuatu yang wajib, beda ya. Itu saja. Istilahnya belum ada. Nah, maka ketika Nabi mengatakan wajib,
Ya, mungkin memang wajib, mungkin tidak wajib. Bisa dipastikan hukumnya wajib. Itu jumhur ulama memahaminya demikian. Situ maknanya adalah sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Nah, sangat ditekankan. Nah, ini khilaful afham. Hadisnya sama, tapi cara memahami beda. Dan itu pun sudah semenjak di zaman salaf sudah. Beda dalam memahami hadis yang sama. Nah, yang seperti ini mestinya harus saling toleransi, tenggang rasa, tepo seliro, diterapkan ini. Nah, kita mandi, mau Jumatan, teman kita nggak mandi, ya sudah, nggak perlu kita ribut-ribut. Paling kita cuma menganjurkan, mandi belum? Belum. Katanya sunnah muakkadah, kenapa nggak mandi? Sekedar begitu saja. Nggak mandi juga, ya udah terserah urusan dia dengan Allah. Yang jelas kurang pahalanya, gitu kan. Adapun sampai kita marah-marah kemudian nggak suka dengan dia, ini harus banyak toleransinya dalam masalah-masalah seperti ini. Taib. Nah, juga seperti tadi, beda pendapat di kalangan ahlu sunnah ini. Apalagi kalau masalahnya sekedar sekolah itu ada SPP apa enggak. Nah, ini enggak bukan perkara yang harus kita bentrok padanya. Yang mau pakai SPP silahkan, para ulama juga ada. Yang enggak silahkan. Nah, tinggal buktikan nggak pakai SPP, kira-kira bisa mandiri nggak? Yang mengatakan pakai SPP, ya laksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Nah, bentrok dalam masalah ini tidak hikmah, tidak bijaksana. Juga yang baru Anda sebutkan tadi, masalah muncul di video tadi. Para ulama saja banyak bermunculan. Kenapa kita yang di bawah saling membid'ahkan gara-gara ini? Muncul di televisi, kamu ahlul bid'ah. Bagaimana dengan Syekh Fauzan? Hafizahullah. Banyak sekali videonya. Syekh Fauzan itu nggak mau di video. Ya, itu pendapat yang dulu. Sekarang jelas sekali, nampak sekali. Nggak tahu. Hadir dalam satu masalah di video. Sebenarnya beliau nggak mau. Nah, itu zaman dulu mungkin pendapat-pendapat di waktu dulu. Sekarang sudah jelas sekali beliau memang sengaja di video dalam berbagai acara. Nah, taib. Maka yang seperti ini nggak pantas untuk kita saling bentrok. Tinggal yang nggak mau pakai video ya jangan muncul di video. Nah, ribut-ribut, jangan pakai video. Begitu main ke Pangandaran sama anak-anaknya videoan, foto-fotoan. Ini nggak konsekuen gitu. Nah, harusnya konsekuen. Dia mengatakan anti video ya sama sekali nggak pakai video. Harusnya begitu. Nah, dalam masalah ini ya, Anda ingatkan ini dhari'ah menuju kepada keburukan. Mesti harus hati-hati. Jangan bermudah-mudahan dalam masalah ini. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Harus seperti itu ya. Jadi kita berselisih dalam masalah yang memang boleh kita berselisih padanya. Kalau ada ahlu sunnah yang mengatakan pelaku dosa besar kafir, nah baru ini yang perlu disikapin. Sehati, nggak mau keluar dari pendapatnya, ya antum ada pendapat khawarij, bukan ahlu sunnah lagi seperti ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, sekarang munculnya dalam masalah-masalah seperti itu sebenarnya. Ada pernah Anda lihat ya beberapa tahun yang lalu ributnya masalah SPP. Dalam keadaan Syekh Yahyanya Al-Hajuri ada fatwanya khusus. Ditanya boleh nggak SPP? Boleh. Yang di bawah ributnya sampai seperti antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah sudah. Ini tidak hikmah yang seperti itu. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Sudah siang, kita cukupkan sampai di sini. Ilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.